Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama saya Irfa Khairunadia. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai alkanol atau alkohol dan juga alkoksi alkana atau eter. Alkohol dan eter merupakan isomer gugus fungsi. Rumus senyawa keduanya itu sama, yaitu CnH2n+2O. Alkohol memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan dengan eter dengan massa molekul yang sama. Alkohol mudah larut dalam air karena termasuk senyawa polar, dan eter sedikit larut dalam air. Eter lebih mudah menguap namun tidak reaktif, sedangkan alkohol itu lebih reaktif. Baik, untuk materi yang pertama yaitu alkanol atau alkohol. Alkanol atau alkohol merupakan istilah yang umum digunakan untuk senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil OH. Alkohol atau alkanol merupakan golongan senyawa dengan rumus umum ROH, di mana R adalah alkil dengan R memiliki rumus senyawa CnH2n+1. Dengan demikian, alkohol dapat dianggap sebagai turunan dari alkana, di mana satu atom hidrogennya digantikan dengan gugus hidroksil atau gugus OH. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai tata nama alkanol atau alkohol. Oleh karena alkohol dianggap sebagai turunan dari alkana, maka alkohol diberi nama seperti alkana. Hanya saja akhiran ana itu diganti dengan akhiran anol. Contohnya CH4. Pada alkana itu diberi nama metana. Pada alkanol CH3OH itu diberi nama metanol. Yang kedua C2H6. Pada alkana itu diberi nama etana. Pada alkanol C2H5OH itu diberi nama etanol. Dan yang contoh ketiga C3H8 pada alkana itu diberi nama propana. Dan pada alkanol C3H7OH itu diberi nama propanol. Jadi jelas ya perbedaannya, kalau di alkana itu akhirannya ana, sedangkan pada alkanol itu akhirannya anol. Untuk tata nama alkanol yang pertama yaitu tata nama secara IUPAC. Pemberian nama secara IUPAC harus memperhatikan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, memilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH. Yang kedua, penomoran rantai terpanjang itu dimulai dari atom C yang terikat paling dekat dengan gugus OH. Dan yang ketiga, memberi nama alkanol tersebut seperti nama alkananya, tetapi akhiran ana diganti dengan akhiran anol. Contohnya yaitu CH3CH2OH. Nah, rantai karbonnya yaitu CH3CH2. Kemudian penomoran rantainya itu akan dimulai dari atom C yang terikat paling dekat dengan gugus OH-nya, sehingga penomoran itu dimulai dari CH2 itu nomor 1 dan CH3-nya itu nomor 2. Jadi nama IUPAC-nya yaitu 1 karena OH-nya itu terikat pada karbon C nomor 1, dan nama rantainya yaitu etana karena dia mengandung gugus OH, jadi namanya etanol. Jadi nama IUPAC-nya yaitu 1 etanol. Contoh yang kedua yaitu CH3CH2CH2OH. Penomoran rantai terpanjang itu kan dimulai dari atom C yang dekat dengan gugus OH-nya. Jadi penomorannya itu dimulai dari sebelah kanan. Jadi CH2 yang paling kanan itu nomor 1, CH2 yang tengah itu nomor 2, dan CH3 itu nomor 3. Karena gugus OH-nya itu berikatan dengan CH2 pada nomor 1, jadi namanya menjadi 1 propanon. Propanonnya itu karena rantai karbonnya itu memiliki 3 atom karbon. Jadi namanya 1 propanon.
Jika terdapat cabang, cara memberi nama secara IUPAC yaitu yang pertama menyebutkan nomor cabangnya terlebih dahulu, kemudian nama cabang, letak gugus hidroksil atau letak gugus OH, dan nama alkanol rantai utama. Atom C yang mengikat OH itu diberi nomor yang serendah mungkin atau yang paling dekat dengan gugus OH-nya. Contohnya yaitu CH3, CH2, CH, CH2OH, di mana CH itu memiliki cabang yaitu CH3. Nah, langkah yang pertama yaitu kita tentukan rantai utamanya terlebih dahulu. Nah, itu rantai utamanya itu yang diberi garis merah kotak itu adalah rantai utama. Kemudian kita kasih nomor rantai utamanya. Kita kasih penomoran nomornya itu yang paling dekat dengan gugus OH-nya. Jadi, nomornya itu dimulai dari sebelah kanan. Jadi, untuk namanya yaitu 2-metil karena nama cabangnya itu berada pada posisi nomor 2 dan nama cabangnya itu metil. Kemudian 1-butanol karena OH-nya itu terletak pada nomor 1 dan butanol karena rantai utamanya itu memiliki 4 atom C, jadi namanya 2-metil 1-butanol. Penamaan alkanol atau alkohol yang selanjutnya yaitu penamaan secara trivial. Penamaan secara trivial yaitu dimulai dengan menyebutkan nama gugus alkil yang terikat pada gugus OH, kemudian diikuti oleh kata alkohol. R itu sebagai alkilnya dan OH itu alkoholnya. Sebagai contoh yaitu CH3 CH2OH, di mana alkilnya yaitu CH3 CH2 diberi nama etil karena memiliki 2 atom karbon, kemudian OH-nya diberi nama alkohol, jadi namanya menjadi etil alkohol. Contoh yang selanjutnya yaitu CH3 CH2 CH2OH. Alkilnya yaitu CH3 CH2 CH2 diberi nama propil karena memiliki 3 gugus atom C, jadi namanya propil. Kemudian OH-nya diberi nama alkohol, jadi namanya menjadi propil alkohol. Baiklah, bisa dilihat perbedaan nama IUPAC dan nama trivial pada rumus molekul untuk C sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis alkanol atau alkohol. Jenis yang pertama yaitu alkohol primer. Alkohol primer adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C primer, atau atom C itu hanya terikat pada satu atom C yang lainnya. Contohnya yaitu pada CH3 CH2OH atau pada 1 etanol. Atom CH2 itu mengikat satu atom C yaitu CH3. Yang lainnya yang diikat hanya OH. Jadi dia termasuk alkohol primer karena hanya mengikat satu atom karbon. Yang kedua yaitu alkohol sekunder. Alkohol sekunder adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder, atau atom C-nya itu mengikat 2 atom C lainnya. Contohnya pada 2-propanol. Atom C yang mengikat OH itu mengikat 2 atom C lainnya, sehingga 2-propanol itu termasuk ke dalam alkohol sekunder. Jenis alkohol yang terakhir yaitu alkohol tersier. Alkohol tersier adalah alkohol yang gugus OH-nya itu terikat pada atom C tersier, atau atom C-nya itu mengikat 3 atom C lainnya. Contohnya yaitu pada 2-metil 2-propanol. Nah, atom C yang terikat pada OH itu juga terikat pada 3 atom C lainnya. Nah, jadi 2-metil 2-propanol itu termasuk ke dalam alkanol tersier. Kegunaan alkohol atau alkanol.
Alkohol itu bisa berfungsi sebagai pelarut, antiseptik yang sering kita gunakan saat ini, bahan bakar, dan juga pelembab. Materi selanjutnya yaitu mengenai alkoksi alkana atau eter. Eter atau alkoksi alkana adalah golongan senyawa yang mempunyai dua gugus alkil yang terikat pada satu atom oksigen. Dengan demikian, eter itu mempunyai rumus umum R, O, R aksen, di mana R dan R aksen itu merupakan gugus alkil, boleh sama dan boleh juga tidak sama. Selanjutnya yaitu mengenai tata nama alkoksi alkana atau eter. Ada dua cara penamaan senyawa eter, yaitu yang pertama menurut IUPAC. Secara IUPAC, eter itu diberi nama sesuai dengan nama alkananya dengan awalan alkoksi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, rantai karbon terpendek yang mengikat gugus fungsi O ditetapkan sebagai gugus fungsi alkoksinya. Dan yang kedua, rantai karbon yang lebih panjang diberi nama sesuai dengan senyawa alkananya. Contohnya yaitu pada CH3O, CH2CH3, di mana CH3 itu merupakan rantai terpendek, itu merupakan alkoksinya, dan CH2CH3 itu sebagai rantai terpanjangnya, yaitu rantai alkananya. Jadi, namanya yaitu metoksietana, di mana rantai terpendeknya itu adalah metil, diberi nama metoksi, dan rantai terpanjangnya adalah etana, jadi namanya metoksietana. Untuk penamaan senyawa eter yang selanjutnya, yaitu penamaan menurut aturan trivial. Menurut aturan trivial, tata nama eter didasarkan pada nama gugus alkil atau aril yang terikat pada atom oksigen. Urutan namanya sesuai dengan abjad dan diakhiri dengan kata eter. Contohnya yaitu pada senyawa CH3O, CH2CH3, di mana CH3 itu adalah metil, CH2CH3 itu etil, dan diakhiri dengan kata eter. Jadi, nama senyawanya yaitu etil metil eter. Urutan namanya itu sesuai dengan abjad. Untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat alkoksi alkanah atau eter. Sifat yang pertama memiliki titik didih rendah sehingga mudah menguap. Yang kedua, sulit larut dalam air karena kepolarannya itu rendah. Yang ketiga, sebagai pelarut yang baik untuk senyawa-senyawa organik yang tidak larut dalam air. Yang keempat, itu mudah terbakar. Yang kelima, pada umumnya bersifat racun. Yang keenam, bersifat anestetik atau dapat membius. Yang ketujuh, eter sukar bereaksi, kecuali dengan asam halida kuat, seperti HI dan HBr. Baiklah, demikianlah tadi video pembelajaran kita mengenai alkohol dan alkoksi alkana. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.